Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Lara Sunarfa. Saya merupakan mahasiswa dari Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya membuat video tutorial langkah-langkah penggunaan Moodle untuk proses pembelajaran. Tetapi sebelum saya memulai video, kalian harus like, subscribe, dan komen video ini untuk memberikan masukan kepada saya. Terima kasih. Ya, Moodle merupakan aplikasi perangkat lunak untuk proses pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online, atau pembelajaran daring dalam jaringan yang saat ini sedang kita laksanakan karena adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, karena adanya pandemi ini, kita diharuskan untuk belajar di rumah, baik dari sekolah dan dari perguruan tinggi. Nah, saya merekomendasi Moodle ini karena Moodle ini memiliki berbagai keuntungan bagi penggunanya untuk proses pembelajaran. Di antaranya yang pertama, Moodle dapat diakses secara gratis. Ya, Moodle dapat diakses secara gratis oleh guru, dosen, peserta didik, dan mahasiswa tanpa dipungut biaya. Sebenarnya Moodle sendiri ada yang membayar, tetapi karena ada yang gratis sehingga kita menggunakan yang gratis saja supaya dapat diakses oleh siapapun dan dari kalangan manapun tanpa dipungut biaya sepeser pun untuk melakukan proses pembelajaran. Sama seperti pembelajaran di sekolah, di Moodle sendiri dapat melakukan proses pembelajaran seperti guru memberikan materi, guru memberikan tugas, guru memberikan kuis, guru melakukan diskusi, dan guru dapat menilai keaktifan dari peserta didik tersebut. Ya, itu yang pertama keuntungan dari Moodle. Dan yang kedua, meskipun Moodle dapat diakses secara gratis, akan tetapi data yang dimiliki oleh pemilik Moodle dapat terjamin aman. Karena menurut Moodle sendiri sudah meyakini bahwa data-data dari pengguna Moodle dijamin aman dan tidak ada yang diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan kita. Kemudian yang ketiga yang sudah tadi saya jelaskan bahwa Moodle hampir sama dengan proses pembelajaran yang ada di kelas. Hanya saja Moodle sendiri ini adalah merupakan pembelajaran melalui online. Tetapi tidak dipungkiri atau tidak kita batasi bahwa Moodle ini dapat melakukan proses pembelajaran secara dinamis. Ya, Moodle ini dapat diakses melalui laptop dan melalui handphone yang dapat kita lakukan atau kita bawa kemana-mana. Sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Dari peserta didik dapat melihat tugas, melihat materi, di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh waktu. Seperti itu, jadi dinamis sekali ya. Kemudian, di dalam Moodle sendiri terdapat berbagai bahasa yang dapat kita gunakan. Ya, nanti saya akan jelaskan bahasa apa saja yang dapat kita gunakan di dalam Moodle itu ya. Itu merupakan salah satu atau bagian-bagian keuntungannya dapat kita peroleh dari penggunaan Moodle itu sendiri. Kita langsung saja masuk ke dalam Google Chrome untuk membuat akun Moodle terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus masuk ke dalam web Moodle itu sendiri. Webnya yaitu moodlecloud.com. Kemudian kita pilih di sini Get Start for Free. Seperti yang saya sudah katakan di awal bahwa sebenarnya Moodle itu sendiri memiliki dua tipe ya, yang membayar dan yang gratis. Tetapi kita gunakan yang gratis saja agar dapat digunakan oleh siapapun tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kita pilih Get Start di dalam kolom Free. Kemudian di sini ada pilihan Create New Account bagi kalian yang akan membuat akun Moodle pertama kali. Kita pilih di sini.
kemudian kita geser ke bawah dan kita isi. Semua yang ada di sini harus dicentang ya. Kemudian pilih next. Nah, untuk yang free terdapat 5 step. Sebenarnya hampir sama dengan yang membayar, akan tetapi mungkin stepnya itu lebih tidak sepanjang yang free ini ya. Yang free terdapat 5 step, tetapi untuk yang membayar mungkin hanya 3 step seperti itu, tetapi sama saja. Nah, di sini pada step pertama, kalian harus mengisi ini semua. Ya, mengisi ini semua. Nomor handphone yang kalian masukkan adalah nomor handphone yang aktif. Ya, karena akan ada pesan melalui handphone kalian, melalui nomor yang kalian masukkan pada step pertama ini. Kemudian masukkan email dan lain sebagainya. Utamakan yang memiliki tanda bintang seperti ini. Jadi yang tanda bintang seperti ini harus diisi untuk melanjutkan step selanjutnya. Nah, apabila pada step pertama sudah selesai kita isi, kita masuk dan klik next untuk masuk ke dalam step kedua, dan seterusnya seperti itu. Nah, saya memiliki akun Moodle yang sudah saya buat. Nah, akun Moodle saya adalah sanrasmat1598.moodlecloud.com. Di sini, bagi kalian akan pertama di sini adalah username. Username-nya kalian pilih admin di sini karena kalian masuk ke dalam akun Moodle kalian sendiri. Kemudian di sini adalah password yang sudah kalian buat pada step yang awal. Pada 5 step ini, kalian akan diminta untuk memasukkan password dan memilih alamat Moodle kalian sendiri. Jadi, sanrasmat1598 ini adalah alamat Moodle yang sudah saya buat sendiri. Ya, seperti itu. Jadi, di sini dimasukkan password yang sudah kalian buat sesuai step-step yang saya sudah jelaskan tadi. Ada 5 step ya. Kemudian kita masuk di sini. Kita masuk. Nah, untuk kalian yang baru saja membuat akun Moodle, sebelumnya tidak ada seperti ini. Kelas 10 hingga ke bawah sini. Kalian hanya memiliki tulisan seperti ini. Ya, seperti ini. Tidak ada seperti bawah ini ya, yang sudah saya tunjuk dengan kursor. Nah, untuk mengedit pada foto profile kalian dan lain sebagainya, bisa pilih yang tadi dan pilih profile ya di sini. Nah, di sini pilih profile. Nah, kalian dapat mengedit foto kalian dan lain sebagainya. Ya. Nah, Moodle saya dinamakan Mathematics Live. Kalian dapat menamakan yang lainnya sesuai kebutuhan kalian. Nah, kalian dapat menggunakannya di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian diisi semuanya dan pilih Save Change. Ya, kita pilih Save Change untuk nama Mathematics Live atau nama dari Moodle kalian. Seperti itu. Munculkan seperti ini. Kelas 10 yang pertama ya, untuk memunculkan kategori. Kelas 7, misalnya di sini ada kelas 7 di bawah, ada kelas 7, kelas 8, kelasnya gitu ya. Nah, kita dapat memilih Site Administration. Pilih di sini, kemudian pilih kursus. Pilih di sini, dan pilih Add a New Category. Seperti ini. Nah, kita buat kategorinya apa? Kategori itu yang sudah saya jelaskan ya, kelas 7, kelas 8, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, seperti itu. Dan yang IPA 1, IPA 2, dan seterusnya itu merupakan subkategorinya.
Nah, di sini misal saya akan membuat kelas 8 karena saya tidak sebelum memiliki kategori kelas 8. Nah, kemudian masukkan nama kelas 8 dan masukkan kategori ID number. ID number untuk tiap kategori itu berbeda-beda ya. Jangan ada yang sama. Sehingga misal kita pilih misal dari kategori pertama untuk kelas 7 kita pilih 1 dan seterusnya. Nah, saya pilih terserah ya. Kategori ID number-nya itu terserah kalian. Akan tetapi kategori ID number tersebut belum pernah kalian gunakan untuk kategori-kategori yang lain. Seperti itu. Karena apabila sudah digunakan tidak bisa, sehingga harus berbeda-beda. Nah, di sini saya memilih ID number-nya yaitu misal adalah 23. Itu terserah dari kalian. Kemudian pilih create kategori. Maaf ya, agak sedikit loading. Nah, di sini sudah muncul kelas 8. Ini merupakan kategori. Nah, bagaimana kita akan memasukkan seperti IPA 1, IPA 2, yaitu yang dinamakan subkategori di per kategori. Kita masuk lagi di kursus. Maksud saya di site administrasi kemudian kursus ya. Nah, kita pilih kursus dan pilih manage kursus and categories. Kita akan membuat subkategoris. Nah, bisa langsung ditambahkan di sini. Ya. Pilih di sini misal kita akan membuat di sini kelas 7. Nah, kita akan membuat subkategori kelas 10. Di sini kita akan membuat new subkategori. Kita pilih create a new subkategori kelas 10 ya. Nah, namanya misal di kelas 10 saya belum memiliki nama IPS 3 atau IPS 2 misal. IPS 2. Sama seperti yang sebelumnya, ID number ini tidak boleh sama ya. Jadi saya pilih misal 24. Kemudian create kategori. Nah, di sini muncul di kelas 10 muncul subkategori baru yaitu IPS 2. Kalian bisa diurutkan ya. Ini hanya contoh saja seperti itu. Sudah paham ya? Di sini kita akan memasukkan materi dan tugas. Nah, kebetulan saya diberikan tugas di kelas 12 pada IPA 1. Bab yang saya kerjakan yaitu bab kesebangunan. Akan tetapi, jika kalian ingin menambahkan bab lain sesuai kebutuhan kalian, kalian dapat klik di sini, add a new course. Nah, di sini kalian dapat memasukkan full name dari bab yang kalian inginkan atau yang kalian perlukan. Misal, bab pecahan dan lain sebagainya sesuai kelasnya ya. Tetapi untuk short name-nya boleh sama dengan full name-nya. Kemudian di sini, kategori. Artinya bahwa bab tersebut berada di kategori mana. Nah, saya membuat bab kesebangunan berada di kelas 12 IPA 1, seperti itu. Kemudian di sini ada pengaturan start date dan end date. Maksudnya adalah bahwa tanggal dapat dilihat awal pertama untuk bab yang kita maksud atau yang kita tuju, misal di saya yaitu kesebangunan, agar dapat dilihat oleh peserta didik dimulai pada tanggal 7 Mei 2020. Dan mulai atau berakhirnya bab tersebut, sehingga bab tersebut tidak dapat dilihat oleh peserta didik, yaitu 7 Mei 2021. Nah, di sini saya batasnya yaitu 1 tahun. Nah, agar apabila kalian menginginkan adanya pembatasan seperti itu, kita klik enable di sini ya. Kemudian
selanjutnya kita masukkan course ID number. Seperti langkah sebelumnya, course ID number di sini tidak boleh sama antara satu dan lainnya. Nah, mulai dari awal yang tadi kita membuat kategori, subkategori, sampai masuk ke materi dan nanti akan tugas, ID number-nya tidak boleh sama. Seperti itu. Kemudian, di sini bisa diisi deskripsi. Jika diperlukan, jika tidak perlu, tidak apa-apa. Apabila sudah, yang lainnya diabaikan saja dan masuk ke save and display. Seperti itu. Nah, karena saya sudah membuat, kita langsung saja ya di sini. Nanti apabila kalian sudah mengikuti langkah-langkah yang baru saja saya jelaskan, akan muncul bab seperti ini, kesebangunan. Nah, untuk menambahkan materi atau tugas pada bab tersebut, kita dapat klik terlebih dahulu bab tersebut ya. Misal bab kesebangunan, saya klik untuk menambahkan materi. Di sini ada tanda seperti ini ya. Nah, sebenarnya awal sebelum kalian mengubah seperti ini, namanya yaitu topik pertama untuk di sini, topik kedua, dan seterusnya. Akan tetapi saya ubah agar lebih mudah dilihat oleh peserta didik. Nah, saya ubah dengan cara seperti ini. Klik saja tanda seperti ini, kemudian diubah dan kemudian enter. Seperti itu, nanti akan muncul. Dan di sini adalah dinamakan kesebangunan untuk topik pertama. Bagaimana untuk menambahkan materi? Pastinya kita sudah menyiapkan ya materi yang akan kita masukkan ke dalam bab atau topik pertama. Pada bab yang sudah kita buat di topik pertama. Nah, caranya yaitu di add an activity of resource. Di sini kita pilih file untuk memasukkan materi terlebih dahulu. Add. Nah, di sini ada nama dari materi yang kalian masukkan. Jika diperlukan adanya deskripsi, silakan, tidak apa-apa. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Nah, di sini kalian dapat memasukkan materi. Caranya yaitu siapkan materi terlebih dahulu, kemudian yaitu tarik saja atau drag materi yang kalian ingin masukkan ke dalam kotak ini. Nah, akan muncul seperti ini. Artinya materi yang akan kalian masukkan sudah terrekam. Nah, yaitu kemudian pilih save and display untuk menampilkan ya, save and display. Sudah. Nah, kita langsung saja. Saya langsung keluar ya, karena saya sudah membuat materi. Di sini materi saya sudah ada materi pengenalan kesebangunan ini. Materi yang pada topik kedua, materi pada topik ketiga, dan seterusnya. Nah, materi ini dapat kalian masukkan berupa Word dan berupa video, seperti itu. Kemudian, bagaimana caranya untuk memasukkan tugas? Kalian boleh pilih di mana saja tugas yang akan kalian beri, misal pada topik 1, topik 2, topik 3, dan seterusnya. Di sini saya memberikan tugas pertama di topik kedua. Ya, di sini topik 2 yaitu kesebangunan 2 bangun datar. Untuk memberikan tugas, sama seperti memberikan materi yaitu add an activity of resource, kemudian pilih assignment untuk memberikan tugas, dan pilih add. Kemudian di sini memasukkan nama dari tugas yang kalian ingin masukkan ya. Di sini kalian dapat tulis deskripsi. Kemudian untuk memasukkan file sama seperti memasukkan file pada materi, di sini juga sama ya. Dan di sini ada tanggal dimulainya tugas dapat dikerjakan dan tanggal berakhirnya. Nah, saya mengambil tanggal dimulainya yaitu tanggal ini ya, 13. Nah, di sini kalian kerjakan, kalian isi sesuai keinginan kalian. Kemudian apabila kalian memerlukan atau ingin adanya pembatasan pengerjaan tugas, bisa
centang kotak di sini yang enable seperti itu. Kemudian di sini, karena file yang kalian masukkan atau yang saya masukkan saat ini yaitu filenya berupa Word, sehingga berupa file submission, tipenya yaitu file submission. Kemudian maksimum numbernya saya mengupload 20. Artinya bahwa maksimal saya mengupload file yaitu 20 file, kemudian yang lainnya dapat diabaikan dan pilih save and display seperti itu. Nah, karena saya sudah membuat, maka kita keluar saja. Akan muncul tugas seperti ini ya. Tugas 1, tugas 2, seperti itu. Nah, untuk mengubah namanya juga sama saja. Misal di sini, saya mengganti menjadi tugas 2. Kemudian saya enter. Seperti itu. Nah, akan berganti pada tugas, yaitu untuk memasukkan partisipan di Moodle. Nah, caranya ada dua, yaitu memasukkan secara satu persatu dan memasukkan partisipan secara kolektif. Partisipan yang dimasukkan secara kolektif, terlebih dahulu kita membuat Excel. Nah, di sini ada username, password, email, first name, dan last name. Untuk username dapat diisi NPM mahasiswa atau nomor absen dari peserta didik. Kemudian password. Password di sini adalah password yang sama semua ya. Jadi guru menentukan password di sini harus sama semua. Antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain harus sama. Kemudian email. Email di sini adalah email yang dimiliki oleh mahasiswa atau peserta didik. Masing-masing peserta didik atau mahasiswa ya. Di sini ada first name dan last name. Kemudian file ini disimpan dengan tipe penyimpanan CSV Command Delimited atau CSV MS-DOS sesuai dengan tipe laptop atau komputer masing-masing, kemudian save. Nah, kebetulan saya sudah membuat. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam Moodle. Untuk memasukkan partisipan satu persatu terlebih dahulu, caranya yaitu klik Site Administration, kemudian pilih User, pilih Add a New User. Nah, di sini memasukkan username bisa NPM mahasiswa atau nomor absen dari peserta didik ya. Ini dimasukkan secara satu persatu dan di sini ada password. Passwordnya harus sama ya, sama seperti yang kolektif tadi. Kemudian first name, surname, email, dan kota. Di sini Siti. Setelah sudah semua, create user. Nah, itu untuk memasukkan partisipan satu persatu. Jadi, jika ada 4 partisipan, kalian harus memasukkan satu persatu partisipan. Ketika sudah 4-4-nya sudah dimasukkan, maka nanti akan muncul 4 partisipan tersebut yang dimasukkan secara satu persatu. Nah, sekarang kita akan mengikuti langkah-langkah untuk partisipan secara kolektif. Sama, yaitu klik Site Administration, kemudian pilih User, dan pilih Upload User di sini. Nah, di sini kita masukkan file yang sudah kita simpan berupa Excel. Sama seperti pada materi, di drag file tersebut dan dimasukkan pada kotak di sini. Nah, untuk tipenya di sini dapat koma, titik 2 atau titik koma tergantung dari tipe laptop masing-masing. Kemudian upload user. Setelah klik upload user akan muncul partisipan yang kita masukkan secara kolektif. Nah, artinya partisipan tersebut sudah terekam di Moodle. Seperti itu ya untuk langkah memasukkan partisipan. Praktekan yaitu membuka course untuk diikuti peserta didik. Langkahnya yaitu membuka bab yang sudah kita buat. Pada Moodle saya yaitu bab kesebangunan di kelas 12 IPA 1. Kita buka terlebih dahulu. Kemudian kita membuka bab kesebangunan. Di sini ada gambar gerigi ya. Kita pilih more. Kemudian pilih user. Pilih manual enroll. Di sini pilih save change. Ya, akan muncul seperti ini. Dan pilih save enrollment. Kemudian munculnya akan seperti ini. Dan add method. Nah,
Untuk mengetahui apakah peserta didik sudah dapat membuka course, kita kembali pada bab yang sudah kita buat, yaitu bab yang sudah saya buat adalah bab kesebangunan. Nah, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah dapat membuka course, ada tanda seperti ini. Ya, untuk memastikannya, kita dapat masuk melalui username dan password yang sudah kita buat sesuai yang di Excel maupun yang dimasukkan secara partisipan satu persatu. Ya, jadi kita masukkan username dengan NPM atau nomor urut peserta didik, kemudian passwordnya yaitu sesuai password yang sudah kita buat, seperti itu. Jadi, kita akan membahas pengisian kuis. Nah, kita akan masuk pada bab yang sudah kita buat. Di sini saya sudah membuat bab di kelas 12 IPA 1, yaitu bab kesebangunan ya. Kita buka bab kesebangunan. Kemudian, di sini sudah ada kuis 1, kuis 2, kuis 3, kuis 4. Saya ingin memberikan kuis kembali di kuis 5 ya, di topik ketiga, yaitu dengan add an activity or resource, kemudian pilih kuis di sini, pilih add. Akan muncul seperti ini, kita beri nama misal kuis 5. Di sini ada deskripsi, diisi perintah kuis tersebut, bukan soalnya ya. Kemudian setelah sudah, kita pilih save and display. Kemudian di sini pilih edit quiz. Nah, kita pilih add, kemudian a new question. Di sini ada berbagai macam tipe kuis. Yang pertama esai atau jawaban panjang, matching memasangkan, multiple choice atau pilihan ganda, kemudian ada jawaban pendek, kemudian ada true or false atau benar salah. Misal kita akan memberikan esai ya. Esai di sini, pilih add. Nah, kemudian diberi nama questionnya. Misal sama seperti di sini kesebangunan atau terserah dari kalian. Kemudian di sini diisi oleh soal ya. Kemudian default mark artinya poin yang akan peserta didik dapatkan apabila menjawab dengan benar. Misal 100 seperti itu. Kemudian di sini adalah jawaban ya. Sudah. Kemudian di sini pilihannya input box size. Artinya ada berapa maksimal peserta didik dapat memasukkan jawaban di Moodle ini. Nah, di sini kita bisa memilih terserah berapa baris ya maksimal. Kemudian sudah selesai dan pilih save and change. Nah, ini harus diisi ya. Di sini harus diisi soal-soalnya. Karena saya sudah membuat, kalian bisa membuat kuis dalam bentuk sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya sudah membuat kuis 1. Nah, kuis satunya seperti ini, kemudian klik. Nah, kuis yang sudah saya buat seperti ini, yaitu tipenya adalah multiple choice. Seperti ini. Itu penilaian dengan forum. Kita buka bab yang sudah kita buat ya. Di sini saya sudah membuat bab kesebangunan dan saya ingin memberikan penilaian melalui forum di topik pertama. Jadi pilih di sini, kemudian pilih forum, pilih add. Ya, muncul seperti ini forum namanya. Kemudian saya akan memberi nama kepada forum ini yaitu forum diskusi 1 di sini. Ya. Kalian boleh memberikan deskripsinya. Kemudian di sini dipastikan adalah standar forum for general use di sini. Kemudian kita pilih ini. Dan pastikan
Di sini adalah 500 KB ya. Kemudian kita pilih subscription of tracking. Di sini kita pilih auto subscription dan pilih di sini pastikan on ya. Kemudian kita langsung masuk ke ratings. Di sini ratingsnya kita pilih average of ratings. Kemudian dimasukkan maksimum ratingnya, maksimum nilai yang dapat diperoleh oleh peserta didik. Ya, kemudian sudah seperti ini. Ya. Kemudian masuk ke restrict. Di sini kita pilih add restrict. Di sini ada pilihan tanggal, kemudian nilai, user profile, restrict set. Itu sesuai kebutuhan kalian saja. Di sini misal saya memilih date tanggal. Di sini mulai formnya itu tanggal 6. Kemudian saya tambah lagi add restriction, kemudian pilih tanggal kembali. Nah, di sini saya pilih until. Artinya forum ini dapat dilihat oleh peserta didik pada tanggal 6 Mei dan tidak dapat atau berakhirnya forum pada tanggal misalnya 16 Mei. Jadi 16 Mei ini adalah hari terakhir untuk peserta didik melihat forum dan berdiskusi di forum tersebut. Seperti itu, sudah. Kemudian di sini pilih Save and Display. Nah, jika kalian ingin memberikan pertanyaan pada forum, di sini bisa ya, dengan klik Add a New Discussion Topic. Di sini, subjeknya apa? Kalian akan membahas apa? Dan di sini, apa yang akan kalian ditanyakan pada forum? Kemudian, pass to forum, ya. Kemudian nanti akan muncul. Nah, kebetulan saya sudah membuat forum diskusi di topik 4 di sini. Nah, di sini adalah forum diskusi saya sebagai murid dengan peserta didik saya. Seperti ini ya. Nah, ini yang saya tanyakan. Ciri-ciri kesebangunan seperti apa? Ya, apabila kalian di layar Moodle peserta didik, untuk menjawab pertanyaan ini bisa menggunakan reply seperti itu. Ya. Kemudian dijawab seperti sesuai sepengetahuan kalian yang sudah dibahas sebelumnya. Ya. Nah, ini apabila sudah diisi semua, guru dapat memberikan rating. Ya, penilaian. Di sini jawabannya benar, dinilai 100. Seperti itu untuk forum diskusi. Peserta didik dengan tugas yang sudah kita berikan, kita dapat menilainya dengan cara yaitu kita buka tugas yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Dipastikan peserta didik sudah menjawab tugas yang kita berikan sebagai guru yang dikirimkan melalui format PDF. Seperti itu. Kemudian klik View All Submission. Di sini saya sudah menilai hasil kerja dari peserta didik ya berupa tugas-tugas seperti itu. Nah, apabila ingin menilai hasil kerja peserta didik, pilih grade di sini. Akan muncul seperti ini. Ya, ini benar formatnya adalah PDF. Kemudian kita gerakan arah panah di sini untuk memberikan pilihan komentar. Bentuk komentar misal di sini, saya akan memberikan komentar kepada peserta didik atas jawabannya, misal di sini ya. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita memberi penilaian kepada hasil kerja dari tugas yang sudah dikerjakan oleh peserta didik di sini, kemudian pilih save. Pilih save, cek seperti itu, dan akan muncul nilai yang di layar seperti ini apabila sudah dinilai secara keseluruhan. Ya, akan melakukan langkah-langkah untuk menilai keaktifan dari peserta didik. Kita buka terlebih dahulu
bab kesebangunan, kemudian akan muncul partisipan, dan untuk melihat keaktifan dari peserta didik, kita dapat mengklik memilih salah satu peserta didik yang tersedia di sini. Misal saya memilih Viola Ananda yang menjadi murid saya. Kemudian di sini terdapat report dan saya memilih complete report. Ini merupakan keaktifan dari Mbak Viola ya. Untuk melihat keaktifan secara keseluruhan, kita pilih di sini grade. Grade. Kemudian akan muncul seperti ini. Ya. Sehingga dapat terlihat bahwa nilai-nilai dari peserta didik, dari nilai tugas, dari nilai diskusi adalah seperti ini. Ya, itu untuk menilai dari keaktifan peserta didik. Terima kasih sudah melihat video saya untuk tutorial Moodle. Semoga dapat bermanfaat.